Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan untuk informasi pada video kali ini yaitu tentang ada honorer putus kontrak lolos seleksi P3K 2024. BKP SDM kecolongan. Begini ceritanya. Nah, Bapak Ibu, informasi ini bersumber dari laman jpnn.com. Bagaimana informasinya? Nah, untuk mengetahuinya, Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita simak informasi lengkapnya. Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa ada kasus honorer putus kontrak lolos seleksi P3K 2024 di Mukomuko Bengkulu. Nah, ini sedang diproses BKP SDM daerah itu. Pihak BKP SDM Kabupaten Mukomuko mengakui kecolongan karena tenaga honorer yang sudah putus kontrak tahun 2022 mendaftar jadi calon P3K dan lulus seleksi administrasi. Memang ada honorer yang sudah tidak aktif lagi dan putus kontrak oleh dinas terkait pada tahun 2022 yang protes ke sini minta bisa ikut P3K. Tetapi kami sampaikan tidak bisa, kata Kabid Pengadaan, Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN BKP SDM Mukomuko yaitu Niko Hapri di Mukomuko pada Selasa 5 November 2024. Selanjutnya Bapak Ibu, Niko menyampaikan yang bersangkutan tidak bisa mengikuti seleksi P3K karena honorer di salah satu dinas itu tidak memiliki SK tahun 2023-2024. Nah, setelah dari BKP SDM katanya honorer tersebut kembali ke dinas dan salahnya itu dinas mengeluarkan surat sebagai syarat dia mendaftar P3K. Tetapi dinas itu mengeluarkan surat keterangan bekerja sampai tahun 2022 sebagai persyaratan. Yang kerja manusia, kami bukan hanya menyeleksi persyaratan P3K termasuk mengurus CPNS. Sehingga kami tidak sejauh itu, kami bisa melihat detail surat itu. Kelengahan itu yang dimanfaatkan, ujarnya. Nah Bapak Ibu, menurut Niko seharusnya kalau dinas itu tahu yang digunakan bersangkutan minta surat untuk mendaftar P3K, semestinya tidak dikasih, tetapi suratnya malah dikeluarkan. Walaupun demikian Bapak Ibu masih ada peluang untuk mengubah status di pengumuman pasca sanggah karena di sana ada kelemahan proses verifikasi. Makanya diatur terkait dengan sanggah itu ada yang bisa diterima sanggahnya kalau kesalahannya berasal dari verifikasi. Selanjutnya dia menegaskan ada sanggah tidak bisa diterima seperti dia tidak aktif bekerja menerima sanggahannya. Dan instansi bisa membuat status TMS pada saat pengumuman pasca sanggah karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Diketahui Bapak Ibu, jumlah pelamar calon P3K Mukomuko tahun 2024 sebanyak 1.518 orang. Jumlah pelamar yang telah submit yaitu 1.509 orang. Jumlah memenuhi syarat yaitu sebanyak 1.485 orang. Dan sebanyak 24 orang tidak memenuhi syarat. Pemerintah Kabupaten Mukomuko membuka pendaftaran untuk penerimaan P3K tahun 2024 sebanyak 850 formasi, terdiri atas 400 formasi guru, 150 formasi tenaga kesehatan, dan 300 formasi tenaga teknis. Sebelumnya diberitakan bahwa Pemkab Mukomuko Bengkulu menerima 11 sanggahan yang diajukan oleh pelamar P3K 2024 yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan SDM, dan Pembinaan ASN BKPSDM Muko-Muko, Niko Hapri menyebut sanggahan itu langsung ditindaklanjuti. Hari ini, yaitu mengatakan hari Senin Bapak Ibu terakhir masa sanggah, ada 11 sanggahan dari 6 pelamar calon P3K formasi teknis dan 5 pelamar formasi guru, kata Niko Hapri di Muko-Muko pada Senin 4 November 2024. Selanjutnya 11 sanggahan dari pelamar calon P3K itu dihimpun dan tim panitia seleksi daerah Muko-Muko yang akan membahas apakah sanggahan dari pelamar itu bisa diterima atau tidak. Jawaban atas sanggahan diinfokan paling lambat tanggal 6 November 2024. Jumlah pelamar calon P3K 2024 di Muko-Muko sebanyak 1.518 orang, yang telah submit yaitu 1.509 orang, memenuhi syarat yaitu sebanyak 1.485 orang, dan sebanyak 24 orang TMS. Nah Bapak Ibu, dia menjelaskan juga penyebab pelamar calon P3K TMS atau tidak lolos seleksi administrasi itu rata-rata terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Persyaratan itu seperti transkrip nilai dari seharusnya 2 halaman, tetapi pelamar mengunggah hanya halaman pertama saja. Kemudian ada beberapa dokumen yang salah unggah. Seharusnya yang diunggah ijazah SMA, tetapi yang diunggah ijazah sarjana 1. Ada juga yang salah membuat surat lamaran. Sebenarnya sepele kalau dia memperhatikan detail persyaratan, dan persyaratan untuk seleksi P3K ini lebih longgar dari CPNS, ujarnya. Terhadap 11 pelamar calon P3K yang menyampaikan sanggahan, dia minta mereka menunjukkan dokumen yang sesuai. Pemkab Muko-Muko membuka pendaftaran untuk penerimaan P3K tahun 2024 sebanyak 850 formasi, terdiri atas 400 formasi guru, 150 formasi tenaga kesehatan, dan 300 formasi tenaga teknis. Nah Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan bagaimana pendapat Bapak Ibu semua tentang hal ini. Baik Bapak Ibu, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.